Macan hitam, bantu aku. Ia berteriak kepada macan hitam, tidak merasa Jensen membicarakan masalah menusuk jantung. Macan hitam ragu-ragu sejenak, menyingkap pakaian Ice Blade, dan menempelkan tangannya pada cacat yang menusuk jantung. Lebih kuat sedikit. Ice Blade mengerutkan kening, nadanya sedikit buruk. Melihat ini, Elena merasa sedikit tidak senang. Macan hitam adalah bibinya. Dia tidak suka nada Ice Blade terhadap macan hitam. Itu terlalu memerintah. Dengan pemikiran ini, tiba-tiba ia merasa Jensen sudah jauh lebih baik. Setidaknya dia akan menghormati wanita. Macan hitam juga sedikit kesal. Pria ini hanya suka mendominasi di depan orang luar. Mau tak mau dia menekan lebih keras. Ice Blade tenang dan menarik napas dalam-dalam. Awalnya mengira tidak ada yang serius, tapi tak lama kemudian, jantungnya seperti ditusuk. Itu sangat menyakitkan. Dahinya langsung berkeringat dingin dan dia berteriak, "Cukup! Cukup! Kamu ingin membunuhku!" Macan hitam menarik tangannya dan berkata dengan kesal, "Apa yang kamu ributkan? Apa kamu terlihat seperti seorang pria?" Kali ini, Ice Blade tidak berani memerintah lagi. Alasan utamanya adalah sangat memalukan untuk berteriak sebelumnya, tetapi saat itu sungguh sangat menyakitkan. Lumayan, bertahan selama 3 detik. Jensen tersenyum dan berkata, "Ketua Xiao, menurutmu apakah ini penyakit?" Kebetulan pertanyaan ini dilontarkan. Ice Blade benar-benar tidak bisa menjawabnya. Bahkan, ini adalah tahi lalat. Di permukaan, itu terlihat seperti penyakit, tetapi setelah menekannya dengan kuat, jantungnya terasa sakit. "Dokter, apa yang terjadi?" Ia akhirnya menurunkan kesombongannya dan bertanya dengan tulus. Sebenarnya, cacat menusuk jantung ini bukan penyakit, tapi pembuluh darah di atasnya terhubung dengan pembuluh darah di area jantung, jadi terasa sakit saat kamu menekannya dengan keras. Jensen berkata perlahan, "Ini bukan masalah besar bagi orang biasa, tapi bagi Ketua Xiao, ini bukan masalah kecil." Ice Blade awalnya tidak mengerti maksud Jensen, tapi ia mengerti setelah sedikit berpikir. Dia adalah raja prajurit, menghadapi ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan bersaing dengannya adalah bintang jenderal nasional. Cacat di balik punggungnya mungkin adalah titik kelemahan terbesarnya. Semakin dipikirkan semakin menakutkan, berada di posisinya. Sekarang, tidak ada yang memiliki kekurangan maupun kelemahan. "Dr. Jensen, apakah kamu punya cara?" Ice Blade menatap Jensen dengan gugup, dan nada bicaranya berubah pelan. Ada sedikit memelas dan rasa memohon. Bahkan, saat pertama kali Jensen bersentuhan dengannya, ia tahu ada cacat yang menusuk jantung di belakangnya. Ini sudah menunjukkan betapa mengerikannya kemampuan medis Jensen. Tentu saja ada, pergi lakukan laser di rumah sakit, akan sangat menyakitkan saat itu, tapi lebih baik daripada berlarut-larut. Setelah itu semua akan baik-baik saja, ucap Jensen. Sesederhana itu? Ice Blade mengira itu akan merepotkan. "Kamu kira itu seberapa rumit?" Jensen berkata dengan tenang, namun, emosi Ketua Xiao agak kuat. "Biasanya, perhatikan emosimu. Terlalu banyak marah tidak baik untuk kesehatanmu." Ice Blade menarik napas dalam-dalam dan tahu bahwa Jensen mengatakan bahwa sikapnya terhadap macan hitam terlalu galak. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku ingat. Sebenarnya, tekanan pekerjaan terlalu besar, dan aku selalu lupa untuk menyingkirkan amarah aku." Setelah jeda, dia menatap macan hitam dan berkata, "Maaf, seharusnya aku tidak terlalu sering marah padamu. Aku bisa mengerti. Pria selalu berada di bawah tekanan." Macan hitam tidak peduli. Dia telah mengenal Ice Blade selama hampir 10 tahun dan sudah akrab dengan temperamen Ice Blade. Meskipun temperamen Ice Blade sedikit tinggi, tapi dia baik hati dan bertanggung jawab. "Kamu sangat baik." Ice Blade tergerak dalam hatinya dan berbicara dengan lembut. "Wow, Ice Blade, apakah ini masih orang yang membunuh musuh tanpa ampun di medan perang?" Nive tiba-tiba mengeluarkan suara aneh, "Kamu sangat baik." "Aduh, aku tidak bisa menahan nada ini." Barulah Ice Blade bereaksi. Wajahnya memerah karena malu, dan dia berkata dengan marah, "Knive, pergi ke tempat latihan untuk melakukan pertarungan nanti. Jika kamu ingin melawan, pergi mencari Judge." Knive dengan cepat melambaikan tangannya. Ice Blade tertawa dan memarahi, kemudian menatap Jensen dan berkata, "Dr. Jensen,
kemampuan medismu telah membuka mataku. Bahkan jika kamu tidak bergabung di Departemen Militer, kamu pasti orang yang sangat berbakat di masyarakat. Dia adalah Dr. Jensen dari Aula Singlin. Sangat terkenal di ibu kota, hanya kamu yang tidak tahu. Macan hitam memutar matanya. Aku benar-benar tidak tahu Aula Singlin. Ice Blade menggaruk belakang kepalanya. Aku dengar dia adalah menantu keluargamu. Mengapa keluarga Miller kalian tidak menginginkan orang sebaik ini? Begitu ini dikatakan, asrama menjadi hening seketika. Ice Blade segera tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan hanya bisa terus tertawa. Elena juga sedikit malu, tapi hubungan Ice Blade dan bibinya membuatnya teringat pada dirinya dan Jensen. Dalam hal ini, dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan sang bibi. Setidaknya sang bibi sangat perhatian, dan dia hanya memikirkan dirinya sendiri sepanjang hari. Ketua Jensen, Kapten meminta Anda ke sana. Pada saat ini, seorang prajurit datang ke gerbang dan memberi hormat pada Jensen dan yang lainnya. Baik. Jensen menyapa semua orang dan mengikuti prajurit itu pergi. Tidak lama kemudian, di kantor Alexander, penatua Jack, Adam Carson, dan Arthur Carson semuanya ada di sana. Mereka semua sangat senang melihat Jensen. Jensen, bagaimana dengan ramuan gen? Alexander menuangkan secangkir teh untuk Jensen dan bertanya penuh harap. Jensen menggelengkan kepalanya. Penawar ramuan gen yang diberikan militer kepadaku telah ditingkatkan, dan telah ditingkatkan beberapa kali. Saat ini, aku hanya tahu ide kasar, tapi aku masih belum menemukan penawar yang benar-benar untuk memecahkannya. Hah, begitu juga dengan Akademi Sains. Alexander sedikit kecewa dan menghibur, tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Jangan khawatir. Penatua Jack bertanya, apakah kamu merasakan sesuatu ketika kamu bertarung dengan Aidan tadi? Mata Jensen berkedip dingin, dan dia mengangguk. Aku yakin ia sudah disuntik dengan ramuan gen, dan ia telah selamat. Dari tahap pertama kehidupan dan kematian. Adapun berapa tahapan ramuan gen, kita masih belum mengetahuinya. Ada 3 tahap ramuan gen, dan semakin kuat pada tahap selanjutnya, tetapi harus melalui 3 tahap hidup dan mati. Ini juga merupakan proses penggabungan virus dengan tubuh. Keluarga Wody benar-benar gila. Apakah mereka ingin mati? Alexander mendengus dingin. Faktanya, dia dan keluarga Wody telah berteman selama bertahun-tahun. Tanpa diduga, keluarga Wody telah melangkah semakin jauh di jalan. Jahat. Bagaimana dengan selir raja? Jensen juga ikut bertanya. Ia selalu merasa bahwa selir raja ada hubungannya dengan ramuan gen itu. Lagi pula, wanita ini terlalu misterius. Sebelum kompetisi Raja Prajurit, kami ingin melihat kemampuannya, tetapi wanita ini sangat pintar. Dia kalah di awal, dan dia bertingkah sangat sedih setelah kalah. Semua pertunjukan ini tampak normal. Penatua Jack sudah mengawasi selir raja sebelumnya bahkan mengira jika Jensen salah menduga tidak ada yang perlu dicurigai dari selir raja. Disembunyikan dengan sangat dalam, tapi cepat atau lambat semua akan terungkap. Jensen menghela napas dan hanya bisa menunggu. Dia bertanya lagi, apakah kamu sudah menemukan lokasi transaksinya? Belum juga. Mereka sangat berhati-hati. Mereka telah melepaskan bom asap di beberapa tempat di Huasia. Pasukan khusus kami pergi untuk memeriksa, tetapi mereka semua kembali dengan tangan kosong. Alexander menggelengkan kepalanya dan berkata, Ketua, Merpati Suci kembali. Pada saat ini, seseorang dengan cemas mengumumkan, di lapangan, sepertinya ada kecelakaan, sedang terburu-buru mencari dokter militer. Apa ada yang terluka? Kenapa tidak dikirim ke rumah sakit militer? Alexander mengerutkan kening dan berdiri. Sepertinya sangat mendesak, takutnya tidak akan tertolong jika dibawa ke rumah sakit, mohon ketua pergi memeriksa. Orang itu berkata. Mendengar ini, Alexander dan yang lainnya dengan cepat berlari ke lapangan dan melihat sebuah van diparkir di lapangan. Ada seorang pria di depan van, mengenakan jaket berlapis katun dan darah di pakaiannya. Di depannya terbaring seorang anak berusia 8 atau 9 tahun, tetapi tubuhnya penuh darah dan sepertinya terluka oleh bom. Dokter medis, cepat datang. Pria itu berteriak-teriak. Sejumlah besar orang telah berkumpul dan bahkan memberitahu dokter militer.
Sayangnya, ini adalah wilayah militer, dan rumah sakit militer tidak ada di sini. Merpati Suci. Pria tua berwajah hitam dari Komando Daerah Militer Barat Laut dengan cepat berjalan mendekat. Bagaimana situasinya? Lapor, aku mengikuti kasus sebelumnya dan ditemukan oleh gangster. Kemudian, memicu bom itu. Meskipun aku melarikan diri, anak ini terlibat, dan dia adalah penduduk di dekat lokasi ledakan. Pria itu memberi hormat. Melihat tatapan bingung para ketua, dia menjelaskan, aku curiga anak ini menguping para gangster dan mengetahui lokasi perdagangan spesifik, jadi aku membawanya kembali. Bagaimana kamu yakin dia tahu? Alexander juga datang saat ini. Wajah pria tua berwajah hitam itu tenggelam. Kasus ini sudah membuat para petinggi waspada. 6 wilayah militer utama semuanya ingin bersaing untuk mendapatkan penghargaan ini, dan Merpati Suci adalah salah satunya. Tentu saja, dia tidak ingin membiarkan wilayah militer lainnya mengetahuinya. Katakan. Melihat pria itu tidak berbicara, Alexander berteriak dengan agung. Karena aku bertanya padanya sebelum dia jatuh pingsan. Dia kebetulan bersembunyi di dekatnya dan menguping orang-orang itu. Pria yang dipanggil Merpati Suci itu tidak berani bersembunyi lagi. Orang tua berwajah hitam itu segera mengutuk dan dengan cepat berkata, penting untuk menyelamatkan orang terlebih dahulu. Segera kirim mereka ke rumah sakit militer barat laut. Dia jelas tidak ingin membagikan laporan. Ini terlalu jauh. Mari kita pergi ke rumah sakit wilayah militer Huasia Utara. Ini lebih dekat. Alexander keberatan. Pada saat ini, leher anak itu tiba-tiba menyemburkan darah, mengeluarkan banyak darah. Dokter medis. Alexander dan lelaki tua berwajah hitam itu berteriak pada saat bersamaan. Para dokter militer dari 2 wilayah militer besar keluar. Yang berasal dari wilayah militer Huasia Utara adalah seorang pria berkacamata. Dia melihat cedera anak itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, situasinya sangat serius. Ada perdarahan besar. Kita harus segera membawanya untuk diselamatkan. Saat dia berbicara, dia menatap Merpati Suci dan merasa bahwa orang ini juga sama. Meskipun laporan itu penting, tapi nyawa lebih penting. Di situasi saat ini yang pertama harus dilakukan adalah pergi ke rumah sakit. Seorang wanita dengan jas putih juga sedang melihat cedera itu. Dia mendongak dan berkata, ambulans dari rumah sakit militer telah menuju kemari. Aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan. Saat dia berbicara, dia meminta seseorang untuk membawa handuk dan menempelkannya di leher anak itu. Vena jugularisnya terpotong oleh pecahan peluru. Jika dia tidak menghentikan pendarahan, dia akan kehilangan darah dan mati. Dr. Kelly. Melihat ini, mata lelaki tua berwajah hitam itu berbinar. Ini adalah dokter militer mereka dari Komando Daerah Militer Barat Laut, seorang siswa dari Akademi Kerajaan Swedia. Keterampilan medisnya sangat hebat. Ketua, prioritas utama sekarang adalah menghentikan pendarahan dan mengirimkannya ke rumah sakit militer Barat Laut. Kelly berkata lagi. Aku sudah memberitahu pesawatnya. Orang tua berwajah hitam menjawab, informasi ini milik Komando Daerah Militer Barat Laut. Alexander merasa cemas, tetapi dokter militer wilayah militer Huasia Utara mereka tidak dapat dibandingkan dengan Dr. Kelly dalam pertolongan pertama. Mereka hanya bisa melihat pasien itu dibawa pergi. Kamu membunuhnya. Tiba-tiba, terdengar suara menginterupsi dan Jensen perlahan berjalan keluar. Sebelumnya, Jensen sudah memperhatikan perubahan keadaan. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa dibandingkan dengan kehidupan anak muda ini, Panglima Militer lebih peduli tentang laporan informasi. Ini membuat hatinya terasa dingin. Tentu saja, dia juga bisa memahami bahwa laporan ini terkait dengan puluhan juta nyawa, dan Kepala Departemen Militer mengutamakan situasi keseluruhan. Dokter, siapa yang membiarkanmu ikut campur? Hati-hati aku pukul. Saat ini, naga hijau berjalan keluar untuk menghentikan Jensen, dengan sikap yang kuat, karena Dr. Kelly telah menyelamatkan nyawanya, dan dia juga diam-diam menyukai Dr. Kelly. Jensen mengabaikannya dan berjalan ke depan, ingin menghentikan Dr. Kelly. Plak! Naga hijau mengulurkan tangannya dan menekan bahu Jensen. Wajahnya acuh tak acuh. Kamu ingin bertarung? Pengecut! Di pagi hari, Jensen tidak berani menyetujui ajakannya. Ia tahu jika kekuatan Jensen tidak sebagus kekuatannya.
Enyah kamu. Wajah Jensen tenggelam. Apakah naga hijau benar-benar mengira dia adalah raja prajurit? Jika bukan karena para ketua di sekitarnya, dia sudah pasti akan menendang naga hijau pergi. Jika aku tidak keluar, apa yang akan kamu lakukan padaku? Dasar pecundang. Suara naga hijau terdengar kuat, dan Jensen yang ingin memaksanya berinisiatif melakukan gerakan agar dia bisa mencari kesempatan untuk memberi pelajaran pada Jensen. Kenapa kamu berkata seperti itu? Saat ini, Kelly juga mendongak menatap Jensen dan mengerutkan kening. Vena jugularis anak ini terpotong. Orang biasa tidak dapat menanganinya sama sekali. Aku mempelajarinya di Akademi Medis Kerajaan Swedia. Jika aku tidak menyelamatkannya, dalam waktu 15 menit, otaknya akan kekurangan oksigen dan mati. Kamu salah menekan posisi. Jensen juga mengabaikan naga hijau. Bagaimanapun juga, nyawa manusia adalah taruhannya. Aku sudah membaca anatomi dan tahu letak vena jugularis. Kelly mengira pemuda ini akan mengatakan sesuatu yang krusial, tetapi ternyata tidak masuk akal. Tampaknya mereka sedang mencari informasi. Ini benar-benar omong kosong. Informasi memang penting, tapi nyawa anak lebih penting. Namun, Jensen melanjutkan, posisi yang kamu tekan adalah posisi orang dewasa, tapi dia hanya anak-anak. Artinya kamu juga menekan tenggorokannya, sehingga dia tidak akan bisa bernapas. Apa? Wajah Kelly berubah. Jensen tidak boleh menjelaskan terlalu banyak. Dia melangkahi naga hijau dan berjongkok di samping Kelly. Dia meraih handuk di tangannya dan memakainya. Naga hijau tertegun sejenak dan menjadi marah. Kapan Jensen pergi, dia sama sekali tidak menyadarinya. Ia ingin menangkap Jensen. Kamu benar. Kelly tiba-tiba berbicara. Setelah handuk ditempelkan di tempat lain, dada anak itu sedikit bergerak dan dia mengembuskan napas. Wajah Alexander dan para ketua lainnya berubah. Mereka benar-benar takut anak itu akan mati di sini. Ketika intelijen diinterupsi, para penjahat akan berhasil dan lebih banyak orang akan mati. Naga hijau melihat Kelly berbicara dengan Jensen. Pupil matanya penuh dengan kedinginan, tapi dia terlalu malu untuk bergerak. Jensen melihat dari atas ke bawah cedera anak itu. Setelah menyingkap pakaiannya, dia melihat lubang peluru di perutnya, dan peluru itu telah masuk ke dalam tubuhnya. Ah, terluka begitu parah. Kelly langsung berseru. Umumnya, luka seperti itu harus segera dibawa untuk segera diselamatkan. Ini bukan masalah besar. Dia mengeluarkan bubuk giok es dan menaburkannya di atasnya untuk mengurangi peradangan dan menghentikan pendarahan. Kemudian dia terus melihatnya, matanya tertuju pada anak itu, kunci sebenarnya adalah paru-paru kirinya, itu adalah pneumotoras traumatis. Jika dia tidak menghadapinya, dia akan mati karena lemas. Jensen, apa kamu yakin? Jantung Alexander yang baru saja rileks kembali menggantung. Orang-orang di sekitarnya juga terlihat gugup. Ini bukan hanya kehidupan, tetapi juga informasi yang sangat penting. Aku pikir dia berbicara omong kosong. Dr. Kelly berasal dari Akademi Medis Kerajaan Swedia. Dia bahkan tidak melihat apapun. Kenapa dia bisa berpikir begitu? Naga hijau tiba-tiba berteriak. Awalnya, anak ini milik Komando Daerah Militer Barat Laut mereka. Alhasil, Jensen membuat keributan dan menjadi milik wilayah militer Huasia Utara lagi. Jensen mengabaikannya dan menatap Kelly. Bersiaplah untuk pernapasan buatan. Napasnya akan segera berhenti. Hah? Kelly ketakutan. Lagi pula, anak itu sudah mengatur kembali napasnya. Kamu seenaknya. Melihat Jensen mengabaikannya, naga hijau dengan marah berjalan mendekat dan mencengkram kerah baju Jensen. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada para ketua wilayah militer. Ah, dia benar-benar berhenti bernapas. Namun kalimat Kelly selanjutnya membuat naga hijau tidak berani bergerak. Hanya melihat Kelly menatap Jensen dengan cemas, sepertinya dia tidak memiliki cara untuk menolongnya. Jensen seorang diri menampar telapak tangan naga hijau dan mengabaikannya. Dia mengerutkan kening pada Kelly dan berkata, bukankah kamu seorang dokter militer? Napas buatan saja tidak bisa. Aku bisa. Kelly baru teringat dan dengan cepat turun untuk melakukan pernapasan buatan. Jensen menatap semua orang dan berkata, siapkan beberapa tabung,
botol arak, dan pisau tajam untukku, cepat. Aku akan pergi. Penatua Jack secara pribadi pergi untuk menyiapkan barang-barang dan membawanya lebih dari 1 menit kemudian. Jensen mengambilnya dan berjongkok di samping anak itu. Dia pertama-tama menuangkan arak dari botol ke pisau dan menggunakannya untuk desinfeksi. Dokter, apa yang akan kamu lakukan? Melihat Jensen memegang pisau, pria tua berwajah hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Belah dadanya dan kempiskan. Jensen menjawab. Belah dadanya? Orang tua berwajah hitam itu tertegun sejenak dan berteriak dengan marah, kamu gila. Anak ini terkait dengan informasi penting. Jika kamu membunuhnya, kamu akan pergi ke pengadilan militer. Aku tidak tertarik dengan informasi. Yang aku tahu dia pasien. Jensen mendongak dengan keras kepala di wajahnya. Tangkap dia. Pria tua berwajah hitam itu tidak ingin berbicara omong kosong dengan Jensen, jadi dia membiarkan anak buahnya menangkap Jensen. Anak itu sudah sangat berbahaya. Jika kita menunda lebih lama lagi, dia akan mati kekurangan oksigen. Jensen tidak takut sedikit pun, menguatkan pendiriannya. Melawan. Pria tua berwajah hitam tiba-tiba mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke dahi Jensen. Namun, Jensen tetap melihat ke atas tanpa berniat mundur. Kelly, yang ada di sebelahnya, terkejut dan tiba-tiba merasa bahwa dia telah salah menyalahkan pemuda itu. Awalnya, dia berpikir bahwa dia datang untuk mencari informasi, tetapi pada akhirnya, dia datang untuk memberi bantuan. Plak! Pada saat ini, telapak tangan tiba-tiba mendarat di pistol, dan Alexander sudah berdiri di samping. Dia berkata dengan samar, Hanzo, ini adalah wilayah militer Huasia Utara. Aku adalah komandan tertinggi dari keputusan yang aku buat. Alexander, ini masalah penting. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Orang tua berwajah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, anak ini hanyalah bekas calon raja prajurit. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata itu? Dan jika terjadi kesalahan, siapa yang akan menanggungnya? Meskipun dia seorang prajurit, dia juga seorang dokter dengan hati dan keterampilan yang sangat baik. Alexander berkata dengan acuh tak acuh, jika dia membuat kesalahan, pergi ke pengadilan militer atau semacamnya, aku akan menanggung semuanya. Mendengar ini, lelaki tua berwajah hitam itu menghela napas dan akhirnya menyimpan senjatanya. Ia menatap Jensen dingin dan berkata, anak muda, kuharap kamu benar. Kalau tidak, kamu berada dalam masalah besar. Aku bertanggung jawab. Jensen menjawab dan melanjutkan mendisinfeksi botol dengan alkohol. Setelah itu, dia memasukkan salah satu tabung ke dalam botol. Masih ada setengah botol arak di dalam botol. Ia mengambil pisau dan mulai menoreh luka di dada kiri anak itu, lalu memasukkan selang ke dalamnya. Semua orang menjadi makin gugup saat menyaksikan pemandangan ini. Kelly menatap Jensen kaget dan bertanya, mengapa kamu menggunakan pipa? Dia memiliki trauma di dada kirinya. Sebelum trauma pulih, udara akan terus-menerus memasuki rongga dada dan perut, menyebabkan ekspansi dan akhirnya mati lemas. Udara ini harus dikeluarkan. Jensen mengangkat botol dan melihat tabung itu terhubung dengan luka anak itu, dan sisi lainnya terhubung dengan botol arak, dan gas terus-menerus dikeluarkan dari botol arak. Pada saat yang sama, dada anak itu naik turun dan napasnya pulih. Selesai. Melihat ini, semua orang mengungkapkan senyum bersemangat. Perasaan bahagia tentang kehidupan kecil yang diselamatkan ini tak terlukiskan. Napasnya kembali normal. Kelly menatap Jensen lagi, seolah ingin melihat Jensen lebih dalam. Karena metode pengobatan Jensen tidak ada di pengobatan barat di luar negeri. Pada saat yang sama, ambulans wilayah militer tiba dan kemudian mengirim anak itu ke wilayah militer Huasia Utara. Dokter, ada pecahan bom sekitar setengah sentimeter di jantungnya. Kamu harus mengeluarkannya. Jensen kembali memberitahu dokter. Para dokter militer semua memandang Jensen aneh, tidak mengetahui siapa Jensen. Lakukan apa yang dikatakannya, dia adalah kepala dokter rumah sakit nasional, Dr. Jenius Jensen. Alexander berteriak dengan tatapan penuh martabat. Baik. Para dokter militer dengan cepat memberi hormat pada Jensen lalu pergi. Hebat, anak muda.
Pria tua berwajah hitam yang terus-menerus mengincar Jensen sebelumnya memanjangkan ibu jarinya ke arah Jensen. Bahkan, meskipun dia ingin mendapatkan informasi, dia juga tahu pentingnya kehidupan kecil. Sebelumnya, dia mengarahkan senjatanya ke arah Jensen dengan tergesa-gesa, tapi sekarang dia tahu bahwa itu salah. Apalagi dia juga telah mengubah pendapatnya tentang Jensen. Calon raja prajurit ini, dokter nomor 1, layak untuk gelar seorang dokter. Terima kasih, Ketua. Jensen juga mengubah pendapatnya tentang pria tua berwajah hitam. Meskipun dia pemarah dan selalu menyulitkannya, ini hanya alasan persaingan di wilayah militer. Tangan medis ajaib, bagus, ini berkah bagi negara. Pria tua berwajah hitam itu tersenyum menyetujui ucapannya dan pergi bersama anak buahnya. Begitu mereka pergi, Alexander menatap Jensen dengan puas. Jensen, kamu sungguh hebat, Hanzo adalah orang yang jarang memuji orang lain. Sekarang, aku kira 6 wilayah. Militer utama semuanya tahu bahwa wilayah militer Huasia Utara kita memiliki seorang dokter terkenal. Jensen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Halo, namaku Kelly. Kelly berdiri dan mengulurkan tangannya pada Jensen. Apakah metode pertolongan pertama kamu berasal dari pengobatan tradisional Huasia? Mengapa sebagian besar pengobatan tradisional Huasia berdasarkan kesanku? Didasarkan pada resep dan akupuntur, dan apakah pengobatan tradisional Huasia benar-benar dapat memberikan pertolongan pertama? Tentu saja bisa. Jensen berjabat tangan dengan Kelly dan berkata perlahan, pada zaman kuno, ada metode mengikis tulang untuk mengeluarkan racun, dan bahkan ada mafeisan. Ini menunjukkan bahwa operasi dan pertolongan pertama telah muncul di Huasia untuk waktu yang lama. Aku harap kita dapat memiliki kesempatan untuk mendiskusikannya bersama di masa depan. Kelly mengangguk penuh harap dan pergi setelah meminta ponselnya pada Jensen. Naga hijau mengikuti di belakang kakek tua berwajah hitam tersebut. Ketika dia melihat pemandangan ini, hatinya sakit seperti berdarah. Pengecut itu bahkan berani menggoda pacarnya. Sore hari, pertempuran antara raja prajurit dimulai. Masih di lapangan pagi tadi. Semua orang sudah berkumpul di sana lebih awal, dan mereka sangat bersemangat. Raja prajurit, ini adalah prajurit militer nasional. Masing-masing dari mereka adalah satu dari 10.000, dan mereka adalah elit di segala bidang. Mereka seperti pahlawan rakyat, bahkan mereka adalah raja di antara para elit. Namun, ketua dari 6 wilayah militer besar tidak datang, seolah-olah sesuatu yang penting telah terjadi. Tak lama kemudian, beberapa prajurit muncul di sisi lapangan. Selain 6 prajurit asli, ada juga beberapa calon prajurit, tetapi Aidan hilang. Judge, Ice Blade, Madman, War, Laser Line dan Jungle Wolf. Mata orang-orang tertuju pada ke-6 raja prajurit itu, menantikan pertandingan mereka. Jensen dan yang lainnya juga memandangi 6 raja prajurit besar dari jauh. Elena yang berada di samping, sedikit bersemangat dan berkata, 6 raja prajurit besar, aku mendengar bahwa Judge lah yang paling kuat. Orang pendek itu adalah Judge. Jensen menatap ke arah seorang pria yang tingginya 1,5 meter. Bagaimana kamu tahu? Elena menatap Jensen heran. Lagi pula, jika seseorang tidak mengingatkannya sebelumnya, dia tidak akan tahu siapa Judge raja prajurit nomor 1. Jensen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tentu saja, dia tahu. Bagaimanapun, pria pendek adalah yang terkuat di antara ke-6-nya, dan kekuatan Ki-nya telah mencapai tahap surgawi tingkat tinggi. Itu sangat khas dari raja prajurit nomor 1. Kekuatan ini ditempatkan di dunia Jianghu, yang sebanding dengan para ahli dari para pemimpin 5 sekte menengah. Yang paling menakutkan adalah orang ini sebenarnya masih sangat muda. Pada saat yang sama, banyak orang juga menatap Judge. Ini adalah pertama kalinya bagi semua orang untuk melihat orang ini, tetapi rumor mengatakan bahwa dia sangat kuat. Dia telah melakukan tugas paling berbahaya di luar negeri sepanjang tahun, membunuh pemimpin musuh, menggagalkan transaksi senjata nuklir, dan sebagainya. Demikian pula, 5 raja prajurit lainnya, termasuk calon raja prajurit, juga melihat Judge raja prajurit. Meskipun Judge raja prajurit bertubuh pendek, auranya menakutkan, bagikan bintang yang tergantung di atas kepala semua orang. Judge, jika aku mengalahkannya, aku akan menjadi raja prajurit nomor 1, bukan lagi pangkat kuasi.
Di antara calon raja prajurit, mata naga hijau penuh dengan niat bertarung yang berapi-api. Kemudian dia memperhatikan bahwa Judge raja prajurit benar-benar menatapnya, yang membuatnya bersemangat dan bahkan lebih sombong. Sepertinya Judge tahu bahwa dia sangat kuat dan menganggapnya sebagai pesaing terkuatnya. Namun, Judge hanya meliriknya, dan matanya tiba-tiba jatuh ke kerumunan. Dan di sana adalah di mana calon raja prajurit yang telah gugur berdiri. Naga hijau tidak bisa tidak terkejut, karena dia mendapati Judge sepertinya sedang menatap Jensen, dan sudut mulutnya menunjukkan senyum provokatif. Apa yang terjadi? Meskipun Jensen kuat, dia tidak bisa dibandingkan dengan naga hijau, yang merupakan raja prajurit kuasi nomor 1. Mengapa Judge hanya memandangnya sekilas tapi memandangi Jensen begitu lama? Saat ini, Judge memang sedang menatap Jensen dan berkata dalam hati, seharusnya dia. Orang yang menembakkan 500 kg kekuatan di tempat yang sama benar-benar tidak bisa ditebak. Pada saat ini, suara pembawa acara melayang keluar, pertarungan antara raja prajurit dimulai. Peringkatnya tidak akan menentukan apapun. Tujuannya adalah untuk membiarkan semua orang melihat kehebatan mereka yang sesungguhnya. Setelah suara ini, dua raja prajurit berjalan keluar, Laserline dan Jungle Wolf. Laserline adalah seorang wanita dengan tubuh seksi, paras cantik, dan menyita perhatian banyak orang. Jungle Wolf terlihat biasa saja, tapi bisa menjadi seorang raja prajurit, berarti memiliki kekuatan yang hebat. Laserline cantik sekali. Kalau saja aku bisa melawannya. Kamu akan diinjak mati olehnya hanya dengan satu jari. Karena para ketua tidak ada di sini, semua orang tidak begitu dikekang. Selain itu, ini adalah pertunjukan setelah kompetisi, bukan latihan, dan peraturannya tidak terlalu ketat. Bruk, bruk, bruk. Seiring waktu berlalu, mereka berdua bertarung makin keras dan cepat, dan kecepatan gerakan mereka di luar imajinasi. Yang terpenting adalah mereka sangatlah kuat, ketika mereka menginjak tanah, ubin lantai retak, dan bahkan pedang itu rusak setelah puluhan putaran. Akhirnya mereka hanya bisa bertarung dengan tangan kosong. Mereka semua adalah master energi Ki. Jensen juga menonton dengan tenang. Inilah kesenjangan antara calon raja prajurit dan raja prajurit. Meskipun calon raja prajurit juga memiliki kekuatan energi Ki, tetapi mereka tidak terlalu kuat, sedangkan raja prajurit sebaliknya. Tidak hanya keterampilan energi Ki, tetapi serangan dan pertahanannya semuanya didasarkan pada kekuatan kontrol energi Ki. Elena, yang berada di sebelahnya, tercengang. Dia tahu seberapa jauh jarak raja prajurit darinya. Sebagian besar calon raja prajurit mempelajari semua jenis senjata, peralatan transportasi, peralatan canggih, peperangan bisnis, penyamaran, pembunuhan, DLL. Namun, raja prajurit sudah membuang semua ini. Kekuatan yang biasa dilakukan oleh orang lain adalah basic dan merepotkan bagi mereka, tetapi mereka memiliki keterampilan paling praktis. Itu adalah seni bela diri. Aku tidak tahu kapan aku memiliki kemampuan seperti ini. Elena kembali menghela napas. Jangan khawatir, cepat atau lambat kamu akan menyusul mereka. Jensen menghibur. Setengah jam kemudian, kedua raja prajurit menyelesaikan pertempuran mereka. Meski pertempuran berlangsung sengit, Jensen masih bisa melihat bahwa mereka masih memiliki belas kasihan. Ini juga normal. Kecuali itu adalah pertarungan hidup dan mati, seorang master sejati tidak akan menunjukkan kekuatan penuhnya di depan umum. Selanjutnya, prajurit lainnya bergerak satu demi satu. Di antara mereka, Ice Blade juga bergerak. Kekuatan energi Ki-nya membawa kekuatan Ki embun beku. Kecepatan lawan yang bersentuhan dengannya akan lebih diperlambat. Jensen terkejut saat mengetahui energi Ki keenam raja prajurit berbeda, baik menyerang atau bertahan, dan energi Ki mereka sangat membantu. Ini membuka matanya. Waktu perlahan berlalu, dan kelima raja prajurit keluar satu demi satu, tetapi Judge tetap bergeming. Semua orang penasaran tapi tidak berani bertanya. Melihat kelima raja lainnya, mereka terbiasa dengan Judge yang tidak akan bertanding, dan tidak merasa keberatan. Selanjutnya, calon raja prajurit yang telah lulus akan menantang raja prajurit. Suara pembawa acara terdengar lagi. Bertarung, bertarung, bertarung. Lapangan itu dipenuhi dengan suara-suara seru. Aku yang pertama maju.
Knife keluar dengan pedangnya. Dia sering bertarung dengan Ice Blade dan tahu kekuatan Raja Prajurit, tapi dia ingin tahu secara spesifik di mana perbedaannya dengan Raja Prajurit. Apakah kamu akan menantangku? Sungguh membosankan. Apa tidak membosankan melawanku setiap hari? Ice Blade juga menatap Knife dengan senyum di bibirnya. Madman, aku akan melawanmu. Namun, Knife tidak memilih Ice Blade. Seperti yang dikatakan Ice Blade, mereka berdua terlalu sering bertarung dan merasa bosan karenanya. Aku. Di antara 6 prajurit, seorang pria kekar menunjuk dirinya sendiri dan berjalan keluar. Otot-ototnya sangat kokoh, seperti bebatuan. Yang paling penting, banyak orang mendengar bahwa otot-otot ini tidak terlatih, tetapi lahir secara alami. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia dilahirkan dengan kekuatan dewa. Mereka berdua saling menyapa dengan sopan. Terlihat meskipun Madman kekar, tapi dia sangat sigap, dan kekuatan energi ki-nya sangat kuat. Dia benar-benar melawan pedang tanpa rasa takut. Sial, aku sudah lama mendengar bahwa Raja Prajurit itu aneh. Ketika aku melihatnya hari ini, memang benar apa yang dikatakan. Knife mengutuk tanpa henti, tapi dia tidak menyangka Ice Blade saja sudah sulit dihadapi, tapi Madman bahkan juga seperti itu. Jensen, Knife bertarung denganmu cukup lama pagi ini. Akhirnya kamu menang dengan susah payah. Seharusnya tidak ada kesenjangan besar antara kekuatan Knife dan kekuatan seorang Raja Prajurit. Melihat pertempuran yang beragam antara keduanya, Elena bertanya dengan rasa ingin tahu. Sulit untuk menang? Jensen tak kuasa menahan senyum getirnya. Kemenangannya sangat sederhana. Baiklah, dia menjelaskan, tentu saja, perbedaan yang sangat besar. Knife berada di antara peringkat bumi tingkat tinggi dan awal peringkat surgawi. Teknik dan keterampilan pedangnya juga sangat bagus, tetapi energi ki terlalu lemah. Energi ki Madman adalah kelebihannya. Itu telah mencapai peringkat surgawi menengah. Dan aspek lainnya tidak lebih lemah dari Knife. Tapi, aku rasa mereka sebanding. Elena mengerutkan kening. Jensen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Madman relatif tenang. Jurus bela dirinya agak mirip dengan Shaolin. Dia mulai terbiasa dengan teknik Knife selangkah demi selangkah. Setelah hampir selesai, harusnya pemenangnya telah dapat ditentukan. Elena melengkungkan bibirnya, tidak begitu mempercayai perkataan Jensen. Bagaimanapun, dia merasa bahwa seharusnya tidak ada perbedaan besar antara Raja Prajurit dan calon Raja Prajurit. Teknik pukulan pembantaian. Saat ini, Madman berteriak dengan marah dan mengulurkan tamparan sadisnya. Begitu Knife mengeluarkan jurus, dia tidak punya waktu untuk menerimanya, jadi dia hanya bisa menggunakan pedangnya untuk melawannya. Setelah itu, pedang itu dihancurkan oleh serangan telapak tangan, dan membuatnya terpental. Tetapi ketika dia telah tidak berdaya, Madman muncul di belakangnya dan membantunya berdiri. Madman, aku kalah. Knife memberi hormat militer kepada Madman, dan dia sekarang tahu lebih banyak tentang kekuatan Raja Prajurit. Kamu anak yang hebat, tapi teknik dasarnya masih kurang, harus banyak berlatih teknik pengontrolan energi ki, karena kekuatan fisik ada batasnya, hanya energi ki yang tidak terbatas. Madman mengeluarkan senyum. Setelah keduanya pergi, lapangan dipenuhi dengan sorak-sorai, menantikan pertempuran kedua. Aku maju. Calon Raja Prajurit lainnya berjalan keluar, bernama Yunsa dengan kode T-Light, menempati posisi terendah di antara calon Raja Prajurit terpilih. Tapi, jurus meringankan tubuhnya sangat bagus di pertandingan Raja Prajurit sebelumnya, dia menang dengan mengandalkan jurus meringankan tubuh. Apalagi beberapa orang pernah melihatnya menggunakan jurus meringankan tubuh miliknya. Di sebuah gedung berlantai 8, dia memanjat dinding dengan tangan kosong hanya dalam 7 detik. Dia juga seorang pemanjat tebing dan sering berpartisipasi dalam berbagai olahraga ekstrim di seluruh dunia. Aku ingin menantang Ice Blade. T-Light sangat tenang. Bagaimanapun, orang-orang yang sering bermain olahraga ekstrim telah melihat semua jenis adegan hidup dan mati dan bisa menghadap dengan tenang. Apa aku terlihat seperti kesemek yang lembek? Ice Blade menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia melepas topi militernya dan keluar dari lapangan. Ice Blade, Ice Blade, Ice Blade. Di sisi wilayah militer Huaxia Utara, sorak-sorai terdengar.
Keberadaan Ice Blade seperti pahlawan di wilayah militer Huaxia Utara. Dia telah bertempur di luar negeri dan tidak mati dalam menghadapi pemboman berulang-ulang oleh musuh. Tidak ada yang tahu bagaimana dia menghindarinya. Tapi itu sangat ajaib. Apalagi mendengar Ice Blade pergi ke Kutub Selatan untuk menjalankan misi, dia mengenakan dua pakaian, satu pakaian dalam dan satu mantel. Ia sama sekali tidak takut. Kedinginan. Kamu tidak menggunakan senjata? Telight melihat Ice Blade dengan tangan kosong, mengerutkan keningnya. Tidak perlu untuk menghadapimu. Ice Blade menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sombong. Telight adalah pria yang penuh dengan ambisi, tidak bisa membiarkan ada yang merendahkannya. Ice Blade masih tersenyum, aku sudah melihat pertempuran MU sebelumnya. Jurus meringankan tubuhmu berasal dari Swallowed Gate, kan? Energi Ki MU cukup bagus, tetapi kamu tidak memiliki sarana serangan energi Ki, hanya jurus meringankan tubuh saja. Jurus meringankan tubuh juga bisa mengalahkan. Sebuah belati muncul di tangan Telight, dia menggunakan jurus meringankan dirinya untuk mengelabui Ice Blade dengan cepat. Trak! Namun, energi Ki Ice Blade benar-benar tajam, dengan aura dingin, berhasil menghalangi belati Telight dengan tangannya. Paman sebenarnya sangat kuat. Ketika Elena melihat pemandangan ini, dia terkejut lagi. Faktanya, dia juga memiliki kekuatan energi Ki, tetapi dibandingkan dengan Ice Blade, energi Ki-nya tidak ada apa-apanya. Kemudian, Elena berbalik menatap Jensen dan berkata, Jensen, menurutmu apakah Telight bisa menang? Jensen langsung terlihat aneh. Atas dasar apa kamu mengatakan Telight bisa menang? Jika Telight menggunakan senjata api, mungkin masih ada sedikit harapan. Melihat Elena bingung, dia menjelaskan, semuanya seperti yang dikatakan pamanmu. Jurus meringankan tubuh Telight sangat hebat, tapi serangannya terlalu lemah. Apalagi energi Ki pamanmu membawa hawa dingin. Setelah waktu yang lama, sendi Telight dan tempat lainnya akan membeku. Meskipun itu bukan masalah besar, itu akan mempengaruhi kecepatannya. Energi Ki macam apa ini? Ini seperti kulkas. Elena iri. Tentu saja, dia melebih-lebihkan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat energi Ki-nya, suhunya tidak mungkin serendah kulkas. Benar saja, kecepatan Telight melambat, dan ancaman serangan sangat melemah. Apa kamu masih ingin bertarung? Ice Blade memandang Telight sambil tersenyum. Telight akhirnya tahu mengapa pihak lain tidak menggunakan senjata, karena memang tidak perlu. Kalian para raja prajurit, sungguh sangat kuat, kita masih butuh banyak waktu dan latihan untuk mencapai kemampuan seperti kalian. Telight menghela napas dan pergi. Sekarang, 2 dari 3 calon raja prajurit dikalahkan, yang sepenuhnya menunjukkan kesenjangan antara raja prajurit terpilih dan raja prajurit yang sesungguhnya. Namun, wilayah militer utama tidak terkejut. Jangan meremehkan kata sebenarnya. Ada kesenjangan besar antara mereka dan raja prajurit yang sebenarnya. Mereka mungkin saja tidak bisa menempati posisi itu seumur hidup. Jika kamu ingin membuat contoh, jika calon raja prajurit adalah keberadaan 100 ahli dalam Perang Dunia Pertama, maka raja prajurit adalah keberadaan 1.500 ahli. Hehe, tidak ada yang bisa mengalahkan raja prajurit. Pada saat ini, tawa tipis datang. Naga hijau yang berbicara. Ia perlahan berjalan keluar. Naga hijau, naga hijau. Di sisi komando daerah militer, sorak-sorai seru mulai bergema. Naga hijau adalah yang terkuat di antara calon raja prajurit kali ini. Bahkan para mantan calon raja prajurit pertama dokter pun tidak berani melawannya. Bisa jadi dia bisa mengalahkan seorang raja prajurit. Raja prajurit, elit pasukan khusus, pria sejati, sekalipun dia tahu bahwa lawannya sangat kuat, dia masih harus menghadapinya secara langsung. Ini adalah pesona seorang prajurit. Setelah naga hijau keluar, dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak seperti beberapa orang, pengecut yang telah kehilangan wajah di wilayah militer. Ucapan ini memiliki beberapa arti. Banyak orang yang menatap Jensen. Pagi harinya, naga hijau menantang dokter tersebut, namun dokter tersebut tidak berani melawan. Apa yang dikatakan naga hijau benar. Berani menang dalam pertemuan secara langsung. Jika kamu tidak memiliki keberanian, prajurit macam apa kamu nantinya? Benar, meskipun dokter mengalahkan 2 calon raja prajurit, tetapi auranya biasa saja.
Terus terang, bukan laki-laki sejati. Suara penghinaan datang dari Komando Daerah Militer Barat Laut. Elena langsung cemas dan ingin membantah Jensen, namun Jensen menariknya. Benar-benar tidak ada yang bisa menjelaskan tentang hal semacam ini, dan tidak perlu. Lagi pula, terlepas dari apakah itu raja prajurit atau calon raja prajurit, yang benar-benar membuatnya tertarik hanyalah Judge pendek. Yang membuatnya bertanya-tanya adalah dia baru pertama kali bertemu dengan naga hijau. Mengapa orang itu mengincarnya setiap saat? Kali ini aku ingin menantang Madman. Pada saat ini, suara naga hijau kembali melayang keluar. Aku berencana untuk menantang kedua prajurit yang bertarung sebelumnya. Penonton hening. Sejauh ini, belum ada yang bisa memenangkan raja prajurit. Siapa yang memberi naga hijau kepercayaan diri? Dia masih ingin menantang keduanya. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menang melawan Madman. Pada saat ini, Madman juga menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka naga hijau begitu sombong. Prajurit lainnya menggelengkan kepala dan tersenyum. Bahkan, mereka cukup menghargai cara mengesankan naga hijau untuk tidak takut pada musuh yang kuat, tetapi kesombongan berubah menjadi penindasan pada diri sendiri. Aduh, kalian jangan terlalu terkejut. Sebenarnya, tujuanku bukan kalian, tetapi Judge. Naga hijau tiba-tiba menghela napas, tapi aku tahu bahwa Judge tidak akan bergerak sampai aku mengalahkan beberapa raja prajurit. Semua prajurit menjadi marah ketika mereka mendengar ini. Naga hijau makin gila. Naga hijau, aku akan melawanmu. Madman keluar dengan sangat marah. Kamu harus istirahat selama 10 menit. Kamu baru saja bertarung dengan Knive. Aku tidak ingin memanfaatkanmu. Naga hijau berkata lagi. Kamu. Madman menunjuk naga hijau tanpa berkata-kata, menyuruhnya sang raja prajurit untuk beristirahat. Sungguh memalukan. Tidak perlu, ayo bertarung. Tidak ada lagi omong kosong, Madman menerkam naga hijau dan menggunakan tangan lingkaran ganda Shaolin. Ia melihat kedua tangannya terbuka lebar dan tertutup, melambai-lambai seperti dua kipas berputar berkecepatan tinggi. Dengan kecepatan tinggi, dia tiba di depan naga hijau dan menampar telapak tangannya dengan keras. Kekuatan sepasang telapak tangan ini diperkirakan mampu membengkokkan dinding logam setebal setengah meter. Bagus. Naga hijau mencibir, energi kinya dimobilisasi, dan telapak tangannya kini berwarna hitam. 7 telapak iblis. Dia berteriak marah dan melayangkan telapak tangannya. Duar. Dengan keras, seolah-olah dua gajah raksasa saling bertabrakan. Itu sangat menakutkan. Seluruh wilayah militer diam. Meskipun sebagian besar prajurit memiliki keterampilan yang baik, bagaimanapun juga mereka adalah orang biasa. Sekarang adalah pertama kalinya melihat adegan yang begitu mengerikan, seperti di adegan film. Arg! Tiba-tiba, Madman memuntahkan darah dan melangkah mundur. Setiap langkah mundur, ubin lantai di bawah kakinya hancur. Kamu kalah. Naga hijau menarik kembali telapak tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Energi QMU ternyata begitu kuat. Madman akhirnya menghentikan langkahnya dan menatap naga hijau dengan rasa tidak percaya. Tulang tanganmu sudah retak, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk terus bertarung. Naga hijau berkata lagi. Tubuh Madman bergetar dan dia menggertakkan gigi lalu pergi. Meskipun itu memalukan, dia tahu bahwa dia memang telah kalah. Jika dia terus melawan, itu hanya akan menjadi sebuah lelucon. Arena masih hening. Tidak ada yang mengira bahwa Madman sang raja prajurit benar-benar kalah dari naga hijau. Ini juga pertama kalinya seorang calon raja prajurit mengalahkan seorang raja prajurit. Apa yang terjadi? Elena juga tertegun dan berbalik menatap Jensen dan bertanya. Kekuatan energi Ki. Dengan samar Jensen menjelaskan, karena energi Ki naga hijau lebih kuat dari Madman, dan energi Ki-nya membawa aura mengerikan, yang sangat beracun. Ah! Elena menganga. Di bawah persaingan energi Ki, naga hijau sebenarnya lebih unggul? Ice Blade, giliran kamu. Pada saat ini, naga hijau menatap Ice Blade dan berteriak. Ice Blade pernah bertarung sebelumnya, jadi dia juga ingin mengalahkan Ice Blade. Ice Blade langsung berjalan keluar dan menatap naga hijau dengan serius. Dia mengetahui kekuatan Judge, tapi dia dikalahkan dalam satu gerakan. Ini menunjukkan bahwa naga hijau memang sangat kuat, tapi dari mana dia berasal?
Dia tidak bertele-tele, mengeluarkan pedang secara perlahan. Ini baru benar. Naga hijau tertawa samar dan berkata dengan cara yang agak megah, meskipun kamu baru saja bertempur, aku juga, jadi semua orang tidak perlu beristirahat. Mendengarkan nadanya, dia sepertinya seorang raja prajurit, bahkan lebih tinggi dari raja prajurit biasa. Mari kita mulai. Ice Blade dengan tenang berkata, dan di atas lengannya, hamparan putih yang luas memenuhi udara. Keterampilan energi Ki-nya diwariskan oleh keluarganya. Dikatakan bahwa leluhurnya menyelamatkan seorang kesatria pengembara di awal dinasti Tang. Belakangan, pria kesatria itu mewariskan keterampilannya kepada keluarganya. Teknik ini disebut teknik es dingin, dan ini di akhir zaman kuno, berasal dari sebuah makam kuno. Ice Blade tidak tahu apakah ada sekte makam kuno, tetapi teknik kultivasi yang diturunkan dari keluarga ini memang sangatlah kuat. Raja prajurit wilayah militer Huaxia Utara, Ice Blade. Wajah naga hijau mendidih dengan niat bertarung, dan dia menunjukkan jurus meringankan tubuhnya untuk memberi kesan bayangan. Apa ini? Ini terlalu cepat. Para penonton tak henti-hentinya berseru. Dibandingkan dengan jurus meringankan tubuh Malika, naga hijau jauh lebih cepat. Tang. Wajah Ice Blade tampak serius. Dia sebenarnya tidak bisa melihat melalui kecepatan naga hijau. Pedang di tangannya menebas keluar, sepertinya bertabrakan dengan sesuatu yang keras, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Setelah itu, dia mengerahkan energi Ki-nya, dan pedang itu terus menebas keluar. 10 menit kemudian, hawa dingin putih memenuhi tubuhnya. Hanya saja setelah belasan gerakan berturut-turut, dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian naga hijau. Kecepatan naga hijau tidak hanya cepat, tetapi juga bagikan ilusi. Tiba-tiba, Ice Blade merasakan angin kencang datang dari kiri, dan dia segera mengerahkan pukulan. 9 tamparan es. Telapak tangannya sudah dipenuhi dengan embun putih beku, dan kekuatan tenaga dalamnya sangatlah kuat, bagaikan semburan es dari dalam ruang dingin. Tetapi segera, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Energi Ki-nya ditekan. Itu sangat aneh. Dahi Ice Blade berkeringat dingin. Dia berbalik untuk menoleh, terlihat telapak tangan di pundaknya. Yang terpenting, telapak tangan ini sangat berat. Menyebabkan energi Ki-nya tidak berfungsi dengan baik. Sebuah energi Ki mendominasinya dengan hebat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Di sebelahnya, naga hijau sudah berdiri di sana. Dia menempelkan tangannya di bahu Ice Blade. Ice Blade, kamu sudah kalah. Wajah Ice Blade terus berubah, dan dia tiba-tiba menghela napas, aku kalah. Sekeliling lapangan lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada yang menyangka bahwa kedua raja prajurit hebat mampu dikalahkan oleh naga hijau dengan sangat mudah. Naga hijau ternyata bukan sembarangan. Prajurit yang tersisa semuanya menyipitkan mata. Di antara mereka, Ice Blade menduduki peringkat kedua untuk kemampuan energi Ki, tetapi mereka semua kalah. Ini sepenuhnya menunjukkan betapa kuatnya energi Ki naga hijau. Bahkan jika dia tidak mencapai tingkat tinggi dari tingkat surgawi, dia bisa dikatakan sangat dekat dengan itu. Apalagi jurus meringankan tubuhnya sangat kuat. Tampak sedikit misterius. Itu langkah 7 bintang. Dua raja prajurit melihat sumber seni bela diri naga hijau. Selanjutnya, siapa lagi? Saat ini, suara dominan naga hijau melayang keluar. Matanya menyapu kelima raja prajurit lalu melihat calon-calon raja prajurit tersebut. Ia berhenti sebentar pada Jensen, bercampur dengan penghinaan. Akhirnya, tatapan itu tertuju pada Judge raja prajurit. Pada saat yang sama, semua orang melihat ke arah Judge raja prajurit. Judge, raja prajurit nomor 1, meskipun dia pendek, tubuhnya menekan kekuatan yang menakutkan. Dia adalah kebanggaan dari 6 wilayah militer utama dan sosok yang ingin dikalahkan oleh orang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, 2 dari 5 raja prajurit telah kalah. Naga hijau telah memenuhi syarat untuk menantangnya. Di bawah perhatian penonton, ekspresi Judge sangat tenang. Dia tidak terkejut dengan kebangkitan naga hijau. Dia berkata dengan tenang, menantangku boleh saja. Aturan lama, 10 pukulan. Ledakan. Seluruh lapangan dipenuhi dengan sensasi. 10 pukulan? Apa artinya ini? Jensen juga mengerutkan keningnya dan mau tidak mau melihat Nive di sampingnya.
Knife berkata dengan wajah khusyuk, Judge Raja Prajurit sangat kuat. Dia bisa menginjak air tanpa tenggelam, dan tidak mati karena ledakan bom. Dia punya julukan, disebut tidak lebih dari 10 pukulan. Ini berarti bahwa selain Dewa Perang dan mantan Raja Prajurit, tidak ada seorang pun di 6 wilayah militer utama yang dapat mengalahkan 10 pukulannya. Mendengar hal itu, Jensen memasang senyum menggoda. Tidak lebih dari 10 pukulan. Benar-benar nama panggilan yang luar biasa. Setelah Judge keluar, kompetisi Raja Prajurit tahun ini juga telah mencapai puncaknya. Semua orang penasaran dengan kekuatan Raja Prajurit nomor 1. Mereka ingin tahu bagaimana dia membuat para penjabat luar negeri takut padanya dan bagaimana dia telah memukau jenderal yang tak terhitung jumlahnya di negara ini. Judge, akhirnya aku berhadapan denganmu. Sebenarnya, Naga Hijau mengikuti kompetisi Raja Prajurit hari ini bukan untuk menjadi Raja Prajurit, melainkan menjadi Raja Prajurit nomor 1. Ini juga janjinya kepada sang guru. Namun, setelah bekerja keras begitu lama, hanya tersisa 1 langkah untuk meraih tujuannya. Naga Hijau, kamu bertempur beberapa pertempuran sebelumnya. Istirahatlah dulu. Seorang Raja Prajurit tiba-tiba berteriak, itu adalah Laser Line, dia juga dari Komando Daerah Militer Barat Laut, tentu saja membantu Naga Hijau berbicara. Baik. Naga Hijau juga tidak ceroboh. Lagi pula, lawannya adalah Judge Raja Prajurit nomor 1. Sambil menunggu, kenapa kamu tidak membiarkan Judge bertanding dengan orang lain? Meskipun Laser Line juga seorang Raja Prajurit, tapi tidak terlalu mengetahui kemampuan Judge, dan ingin mengambil kesempatan melihatnya lebih dalam dari pertandingannya dengan orang lain. Aku tidak keberatan. Judge adalah orang yang tidak akan bergerak, jika memang diharuskan dia tidak peduli siapa lawannya. Aku akan melakukannya. Knife keluar dengan ekspresi penuh penantian, memegang pedang di tangannya. Dia juga ingin memanfaatkan Judge untuk melihat kesenjangan antara dirinya dan Raja Prajurit nomor 1. Kemudian dia melihat Judge langsung bergerak tanpa berkata-kata. Rasakan pisauku. Pisau Knife adalah yang terbaik di militer. Meskipun energi kinya biasa-biasa saja, teknik pisau adalah teknik yang digunakan untuk membunuh. Lihat saja bagaimana Judge akan mengatasinya. Judge itu memiliki tubuh yang tidak tinggi dan mengenakan seragam serta topi militer. Dari kejauhan, dia terlihat seperti anak kecil. Dalam menghadapi Knife, dia terlihat sangat tenang dan seolah mengantuk. Bajingan. Knife merasa Judge tidak memperhatikannya. Knife mendekatkan pisau kepada Judge sambil menarik turunkan pisaunya. Knife ingin lihat bagaimana Judge menghadangnya. Pada saat ini, Judge pun bergerak. 1 tangan di depan dan 1 tangan di belakang. Ditambah, Judge juga menjaga agar telapak tangannya menghadap ke depan. Perang! Jari Judge mengenai bagian terlemah pisau militer dan pisau tersebut jatuh. Kemudian, Judge kembali menjentikan jari dan pisau militer yang lain juga terjatuh. Ah! Knife berdiri tercengang di tempat. Dia menebas kedua buah pisaunya pada saat bersamaan. Namun, Judge berhasil melumpuhkan dan menjatuhkan kedua pisaunya pada waktu yang bersamaan. Dia tidak pernah mengalami hal seperti ini di dalam hidupnya. Tentu saja, hal ini membuat para ahli dari 6 komando daerah militer tercengang. Mereka terkejut, tapi di sisi lain mereka juga merasa biasa saja. Aku kalah. Knife berkata, lalu meninggalkan arena. Knife berjalan sambil menggelengkan kepalanya. Dia masih tidak mengerti kenapa dia bisa kalah. Jensen menatap Judge sambil menyipitkan matanya. Jensen merasa bahwa teknik yang digunakan oleh Judge mirip seperti teknik Auraki. Keduanya menggunakan aliran udara untuk menghadapi lawan. Rata-rata, para ahli menggunakan kemampuan penglihatan atau kekuatan pendengaran. Namun, terkadang mata dan telinga bisa menipu. Secara keseluruhan, kemampuan yang dimiliki Judge tidaklah biasa. Kemampuan Judge hanya berada sedikit di bawah ketua sekte Wudang. Namun, Jensen melihat kemampuan bela diri Judge sangat unik. Aku juga mau mencobanya. Telai tahu bahwa kesempatan ini langka. Jadi, dia juga maju. Lagi pula, Judge jarang bergerak. Kecuali, atasan memberikannya tugas. Ayo, maju. Judge berkata dengan datar. Telai menggunakan ilmu ringan badan.
Dia tidak menyentuh Jutge, tapi mengganggunya terus-menerus. Jutge mengerutkan keningnya. Kemudian, Jutge juga menggunakan ilmu ringan badan. Ilmu ringan badan yang digunakan oleh Jutge sangatlah mulus, seperti naga yang menerkam burung walet. Apa? Kemanapun Telait pergi, Jutge mengikuti seperti bayangan. Telait sangat percaya diri dengan ilmu ringan badannya, tapi kali ini dia merasa terserang. Tidak heran, Jutge adalah raja prajurit nomor 1. Tak ada yang tak dapat dilakukannya. Beberapa menit kemudian, Telait terengah-engah dan berhenti, lalu memberi hormat, aku kalah. 3 jurus, cukup bagus. Jutge berkata dengan datar, tetapi ekspresinya terlihat sedikit bosan. Sebenarnya, yang dimaksud 3 jurus adalah karena Telait mengandalkan ilmu ringan badan untuk menghadapi Jutge. Kalau bertarung secara langsung, Telait mungkin hanya akan punya kesempatan untuk menggunakan 1 jurus. Seorang raja prajurit kuasi kalah lagi. Apalagi, di antara mereka tidak ada yang dapat bertahan lebih dari 3 jurus. Hasil seperti ini terus bergulir. Tatapan orang-orang tertuju kepada kelima raja prajurit dan berharap mereka akan bertarung. Namun, kelima raja prajurit terlihat diam, seolah mereka telah mengetahui kekuatan Jutge. Melihat tidak ada yang berani maju, Jutge pun menatap naga hijau yang berada di samping arena. Sebenarnya, naga hijau tidak kehilangan terlalu banyak energi. Naga hijau menggunakan kesempatan ini untuk melihat kemampuan Jutge dengan jelas. Jutge, aku sudah selesai istirahat. Mari kita mulai. Naga hijau menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan maju. Mereka berdua berdiri terpisah sejauh 5 meter, seperti pertarungan antara 2 prajurit terbaik. Seketika, perasaan tegang suasana. Semua mata tertuju kepada Jutge dan naga hijau. Mereka sangat menanti-nanti dan antusias. Darah terasa mendidih dan terbakar. Pertarungan seperti ini yang disebut pertarungan antara pria. Mulai. Naga hijau melihat sejenak, tapi dia tidak bisa menemukan kelemahan Jutge. Akhirnya, naga hijau pun menyerang. Naga hijau menggunakan teknik 7 tapak bintang. Perbedaan terbesar antara teknik ini dan ilmu ringan badan yang digunakan oleh Telait terdapat pada keanehannya. Teknik ini bisa menyimpang ke kiri dan kanan. Tiba-tiba, Jutge menghela napas. Tangan yang berada di belakang punggung, akhirnya ditarik kembali. Dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya, Jutge selalu bertarung dengan menggunakan 1 tangan. Jutge berdiri dengan tenang, seperti ukiran batu dan penembak jitu yang sabar. Dia bisa menyerang kapan saja. Tidak buruk. Jensen terus memperhatikan Jutge. Jensen menemukan bahwa semua pernapasan, detak jantung, dan detak nadi Jutge telah diturunkan hingga ke titik terendah. Apalagi, telinga dan mata Jutge terus bergerak-gerak, seolah sedang menangkap mangsa. Meskipun ilmu ringan badan naga hijau sangat hebat, seperti tidak bisa digunakan untuk melawan Jutge. Sepertinya, dia menebak sesuatu. Tidak mungkin. Ilmu ringan badan naga hijau lebih hebat dibandingkan Telait. Seketika, Elena mengerutkan keningnya. Benar. Ditambah, serangan naga hijau juga sangat hebat. Dia berasal dari barat laut. Sepertinya, dia adalah murid dari sebuah kuil. Knife yang ada di samping ikut menimpali. Pada saat ini, naga hijau muncul di belakang Jutge dan mengeluarkan telapak tangannya. Telapak tangannya yang hitam, terlihat sangat menakutkan. 7 telapak iblis? Tampaknya Jutge mengetahui asal-usul seni bela diri naga hijau. Yang aneh, melihat bahwa dirinya akan diserang, Jutge memutar tubuhnya dan menghindari serangan telapak tangan. Itu. Telapak tangan naga hijau hanya menyentuh seragam militer Jutge. Pukulan Vajra Agung Palm. Setelah menghindari serangan naga hijau, Jutge bergumam kecil dan memukul naga hijau dari samping. Wajah naga hijau sedikit berubah, tetapi dia tidak sempat menghindar. Naga hijau mengatur energi ki-nya, lalu menyerang dengan ganas. 7 telapak mutlak. Naga hijau bahkan menggunakan teknik telapak tangan baru. Seni bela diri ini sangat menyeramkan. Energi ki membawa frekuensi bergelombang. Bang! Bang! Namun, begitu mengenai pukulan Vajra Agung Palm, naga hijau merasa seperti ditabrak oleh kereta api berkecepatan tinggi. Seluruh tubuhnya mundur ke belakang. Energi ki Jutge membuat naga hijau merasa tercerahkan. Wah!
Keributan terdengar di sekitar arena. Energi Ki naga hijau sangatlah luar biasa, tetapi dia tidak sebanding dengan Judge. Jensen, bagaimana kamu tahu kalau ilmu ringan badan naga hijau tidak bisa melawan Judge? Elena dan Knive menatap Jensen dengan kaget. Jensen tersenyum dan menjelaskan, Judge sangat peka terhadap udara. Tidak peduli seberapa cepat naga hijau, udara tidak dapat diubah. Selain itu, telinga dan mata Judge dilatih secara khusus untuk merasakan jarak lawan melalui cahaya dan suara. Kalau kamu tidak percaya, lihat telinganya. Elena dan Knive langsung menoleh. Benar saja, mereka melihat telinga Judge bergerak dengan frekuensi yang sangat cepat. Jensen, kamu bahkan bisa melihatnya. Hebat sekali, kata Knive dengan kagum. Aku adalah seorang dokter. Jensen berkata dengan santai. Saat mereka sedang berbicara, naga hijau dan Judge kembali bertarung. Alhasil, ilmu ringan badan naga hijau memang tidak berguna. Kemanapun naga hijau pergi, dia selalu dikalahkan. Naga hijau tidak bisa menyerang, dia pun merasa sangat kesal. Kemudian, naga hijau mengganti jurus lain yang bernama 7 pukulan maut. Jurus ini bisa menutup titik akupuntur lawan. Namun, Judge menanggapi dengan tenang dan membalas serangan tersebut. Sudah cukup. Tangan Judge bergerak, tapi tak terlihat. Naga hijau tidak bisa meraihnya. Setelah serangan naga hijau dibalas, dia melangkah mundur dan seteguk darah hampir menyembur keluar dari tenggorokannya. Pengendalian energi Ki yang hebat. Jensen terkejut melihatnya. Jensen tidak mengerti, Judge ini masih muda, tapi pengendalian energi Ki-nya cukup hebat. Apa itu pengendalian energi Ki? Knive bertanya dengan penasaran, dia merasa Jensen seperti buku seni bela diri yang mengetahui segalanya. Keterampilan mengontrol energi Ki. Sebagian besar energi Ki yang dilatih oleh orang biasa, dapat digunakan dalam serangan. Namun, energi Ki itu sulit dikontrol. Jensen berkata perlahan, tapi, Judge tersebut bisa melakukannya. Judge menggunakan energi Ki terkecil untuk menyerang naga hijau dan membuatnya terluka kecil. Bukankah energi Ki sama seperti gas tubuh? Bagaimana bisa dikendalikan? Elena dan Knive terkejut. Jensen seolah membuka mata mereka. Seorang ahli bisa melakukannya. Jensen tahu, untuk saat ini dia tidak bisa menjelaskannya dengan begitu jelas. Namun, dilihat dari seni bela diri Judge, itu terlihat seperti tinju Arhat Shaolin. Teknik tinju ini berasal dari Shaolin, tapi juga bisa disebut sebagai cabang Shaolin. Tiba-tiba, hal ini membuat Jensen teringat akan Sekte Arhat yang merupakan salah satu dari 4 aliansi seni bela diri. Saat ini, Judge mengubah pertahanan sebelumnya dan mulai mengambil inisiatif untuk menyerang menggunakan ilmu ringan badan yang aneh. Tidak hanya cepat, tapi juga tidak terduga. Judge berjalan di sekeliling naga hijau. Jensen melihatnya dengan sungguh-sungguh. Daripada disebut ilmu ringan badan, ilmu ini lebih mirip seperti permainan catur. Teknik penenang. Di saat bersamaan, Judge menggunakan teknik jari. Naga hijau langsung merasa tertekan, dia merasa bayangan Judge mengawasi di sekeliling sehingga dia hanya bisa bertahan. Secara pasif. 5 jurus, 6 jurus, 7 jurus. Judge seperti seperangkat alat seni bela diri yang lengkap. Baik tinju, kaki maupun jari, semuanya menyerang naga hijau dari berbagai arah. Lengan naga hijau terasa sangat sakit. Setiap hendak bertahan, lengannya terasa mau patah. Akhirnya naga hijau menyadari, energi Ki Judge lebih tinggi daripada miliknya. Serangan yang sangat menakutkan. Mata semua orang di 6 komando daerah militer pun terbuka. Dengan seni bela diri seperti itu, selain dibom dan diledakkan, senjata biasa tidak bisa membunuhnya. Seketika, mereka semua kagum. Seni bela diri Judge begitu tinggi, tidak ada yang ditakutinya. Tanpa disadari, jurus ke-10 datang menghantam. Namun, jurus ke-10 merupakan prinsip Judge. Entah apakah naga hijau bisa menahan jurus ke-10 ini. Di saat bersamaan, naga hijau juga mengerahkan semua energi Ki, otot, tulang dan darahnya. Naga hijau mengakui bahwa dia bukanlah lawan Judge, tapi dia bertekad untuk menghancurkan prinsip Judge. Sungai hitam dingin. Setelah mencapai puncaknya, naga hijau mengaum, lalu melepaskan energi Ki, membentuk telapak tangan hitam dan menyerang. Judge menyipitkan matanya dan berbisik,
Telapak naga. Telapak tangan naga hijau muncul seperti pusaran air, dibentuk oleh rotasi energi ki berkecepatan tinggi. Pertarungan mereka berdua menghasilkan sebuah letusan dan memecahkan udara. Kekuatan ini tidak lebih lemah daripada bom. Semua orang terkejut. Mereka hanya bisa melihat batu bata dan batu di arena hancur oleh energi ki dan melambung lebih dari 5 meter. Semuanya terlihat kacau. Dang, dang, dang. Setelah semua lumpur dan batu bata jatuh ke tanah, semua orang tersadar dan menatap mereka. Judge masih berdiri di tempat, wajahnya tidak berubah. Saat melihat naga hijau, semua pakaiannya robek dan telapak tangannya dipenuhi darah yang terus menetes. Ditambah, darah juga mengalir dari sudut bibirnya. Kamu! Naga hijau berteriak dengan susah payah. Akhirnya, naga hijau jatuh dan duduk di tanah. Dia tidak bisa menahan jurus ke-10. Raja prajurit nomor 1, Raja prajurit nomor 1. Tak lama kemudian, terdengar sorak-sorai yang memekakkan telinga dari wilayah militer. Dengan dapat melihat pertarungan yang begitu menakjubkan, hidup ini tidaklah sia-sia. Menyebalkan. Naga hijau menopang tanah dengan tinjunya, lalu berdiri dengan susah payah. Dia kalah. 10 jurus pun tidak dapat mengalahkan Judge. Hal ini merupakan aturan yang tidak bisa dilanggar, tidak ada yang bisa mematahkannya. Naga hijau berdiri dengan tidak ikhlas. Dia pun berkata kepada Judge dengan tidak rela, kamu pantas menjadi raja prajurit nomor 1, tapi tidak lama lagi aku akan melampauimu. Setelah mengatakan itu, naga hijau membusungkan dadanya dan berjalan dengan bangga ke samping kandidat raja prajurit. Meskipun kalah, dia tetap bangga. Bagaimanapun, dia telah berhasil mencapai jurus ke-10. Saat ini, tidak ada seorang pun di 6 komando daerah militer utama yang dapat mencapai hasil seperti itu. Naga hijau, bagus. Semua kandidat calon raja prajurit bertepuk tangan. Walaupun kalah, naga hijau mendapatkan pujian. Naga hijau tidak berbicara. Kebanggaan yang tersirat di wajahnya terlihat makin jelas. Alhasil, dia tidak bisa menahan jurus ke-10. Jensen berkata pada Knife. Bagaimana kamu tahu kalau dia tidak akan bertahan pada jurus ke-10? Knife mengerutkan kening dan bertanya. Sebenarnya, aku merasa Judge sedang tarik ulur. Jika tidak, naga hijau mungkin tidak bisa bertahan sampai jurus ke-10, kata Jensen dengan suara pelan. Meskipun suara percakapan mereka sangat kecil, naga hijau mendengarnya. Naga hijau pun marah, dokter, kamu saja tidak berani maju dan bertarung, malah bergosip dan menyindir di sini. Kamu tidak layak menjadi prajurit. Jensen tertegun. Dia sedang mengobrol dengan Knife, tidak ada hubungannya dengan naga hijau. Naga hijau, kami tidak mengatakan hal buruk tentangmu. Kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Knife juga merasa bahwa naga hijau telah kelewatan. Naga hijau bahkan tidak memberikan kesempatan bicara. Pengecut yang tidak berani menerima tantanganku. Apa kamu punya hak untuk mengatakan yang sebenarnya? Naga hijau berteriak dengan dingin, apalagi, setidaknya aku masih bisa bertahan sampai jurus ke-10. Kalau membiarkan pecundang seperti MU maju, aku rasa 1 jurus pun kamu tidak akan sanggup bertahan. Dokter, jangan hanya menyindir. Naga hijau mewakili kandidat calon raja prajurit sampai kepada jurus ke-10. Hasilnya sudah lumayan bagus. Benar. Kalau hebat, jangan cuma omong saja. Kandidat calon raja prajurit yang lain juga ikut menegur Jensen. Dia maju? Dia bahkan bukan raja prajurit kuasi. Apakah dia punya hak maju? Memangnya raja prajurit nomor 1 akan memandangnya? Wajah naga hijau penuh dengan ejekan. Bro, bagaimana kalau berlatih denganku? Namun saat ini, suara tawa kecil terdengar. Judge tidak meninggalkan arena, melainkan menatap Jensen. Penonton tercengang. Pertama kalinya Judge mengundang seseorang untuk bertarung. Selama turnamen Raja Prajurit berlangsung, kelima Raja Prajurit yang lain bahkan tidak berinisiatif mengajukan diri. Naga hijau memenuhi syarat untuk bertarung dengan Judge. Alasan utamanya adalah naga hijau mengalahkan 2 raja prajurit secara berturut-turut. Tidak benar, kan? Judge pasti salah lihat orang. Semua kandidat calon raja prajurit tercengang. Bahkan Elena pun terkejut. Aku ingat, kamu dipanggil dokter, kan?
Apakah kamu tertarik untuk bertarung? Judge mengira bahwa Jensen tidak tahu siapa yang dipanggilnya. Jadi Judge berinisiatif memanggil panggilannya. Tubuh naga hijau gemetaran. Dia berhasil mengalahkan dua raja prajurit dan memenuhi syarat untuk bertarung dengan Judge. Namun, Jensen bisa membuat Judge berinisiatif. Mengundangnya. Apa hak Jensen yang tidak lebih dari sampah ini? Seorang pecundang yang bahkan tidak berani menyanggupi tantangannya. Pada saat ini, Jensen juga sedikit terkejut. Dia menatap Judge dengan datar dan tiba-tiba tersenyum, baik. Sambil berbicara, Jensen berjalan ke depan dengan tangan di saku. Dia tampak tenang. Semua orang menyaksikan Jensen berjalan maju, semua merasa sangat tidak nyaman. Mereka tidak mengerti, dari mana asal keberanian Jensen. Judge dan Jensen berdiri di arena dengan terpisah jarak 10 meter. Jensen tersenyum dan berkata, terima kasih sudah mengundangku. Mohon bimbingannya. Seharusnya, penglihatanku tidak salah. Di seluruh 6 komando daerah militer, hanya kamu lawan yang pantas. Judge menunjukkan senyuman yang langka. 10 jurus? Tanya Jensen. Judge mengangguk. Itu prinsipku. Kecuali raja prajurit yang belum pensiun, selain itu tidak ada yang bisa menerobosnya. 10 jurus terlalu sedikit. Aku rasa menang dan kalah tidak bisa ditentukan dalam 50 jurus. Menang atau kalah baru bisa ditentukan setelah ratusan jurus, kata Jensen. Semua orang di wilayah militer melotot. Gila, sangat gila. Bahkan, naga hijau yang terkuat pun tidak bisa menahan hingga 10 jurus. Apa Jensen tidak bercermin saat mengucapkan omong kosong seperti itu? Judge juga tertegun sejenak. Saat hendak berbicara, Jensen melanjutkan, kamu baru selesai bertarung. Kamu harus istirahat dulu. Aku tidak ingin memanfaatkan MU. Apa? Sebelum Judge berbicara, para kandidat calon raja prajurit kembali ribut. Kamu tidak minum bir kan? Sepertinya kamu mabuk berat. Pamer memang tidak perlu modal. Hehe, tunggu dan lihat saja kesialannya. Semua orang tertawa sinis. Bahkan, Elena merasa Jensen sudah gila. Meskipun dia tahu bahwa Jensen sangat kuat, yang dia lawan adalah raja prajurit nomor 1. Sebelumnya, Elena mendengar dari Knive bahwa kekuatan Judge sangat terkenal di dunia Jianghu. Kemampuannya setara dengan pemimpin 5 sekte menengah. Orang idiot. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dan Judge berada di tingkatan yang sama? Naga hijau, yang sebelumnya marah, saat ini sudah tidak marah. Naga hijau merasa Jensen sedang mempermalukan dirinya sendiri. Naga hijau menatap Judge, dia ingin melihat kemarahan Judge. Semua orang juga memandang Judge yang telah direndahkan. Sebagai raja prajurit nomor 1, Judge pasti akan marah. Bagaimanapun, raja prajurit nomor 1 memiliki harga diri dan status. Baik. Judge menatap Jensen dengan dalam-dalam, lalu mengangguk dan duduk. Apa? 6 komando daerah militer langsung tercengang. Cibiran di wajah naga hijau membeku. Ternyata Judge setuju, seolah menganggap Jensen sebagai musuh nomor 1-nya. Apakah Jensen pantas? Waktu berlalu dengan tenang. 10 menit kemudian, Judge berdiri dan kembali bersemangat. Dia menatap Jensen dengan dalam-dalam dan berkata, kamu memang luar biasa. Bisa kita mulai? Baik. Jensen mengangguk tenang. Sikap yang dia tunjukkan berbeda dengan orang lain. Dia sangat tenang. Satu-satunya perbedaan yang paling mencolok adalah dia sedikit lebih tertarik. Jensen menatap Judge, seperti memandang musuh. Seketika, Jensen tahu bahwa lawannya sangat berhati-hati. Jadi, dia mengambil inisiatif untuk bergerak duluan. Tangga awan vertikal muncul, seolah melayang ke arah Judge. Sejak pertarungan besar, ini adalah pertama kalinya Jensen menggunakan tangga awan vertikal dengan serius. Orang-orang terpesona melihat bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Tai Chi 8 diagram menguasainya segalanya. Saat mencapai jangkauan serangan, Jensen menampar dengan telapak tangannya. Profounti yang kuat berubah menjadi Tai Chi 8 diagram dan menyerang Judge. Jensen mengetahui bahwa Judge sangat kuat. Jadi, Jensen tidak menggunakan ilmu bela diri yang macam-macam dan memilih untuk berhadapan secara langsung. Energi yang kuat. Raut wajah Judge berubah.
Dia mengerahkan energi kinya dan membalas serangan. Seni bela diri Judge berasal dari sekte Arhat dan energi kinya sangat kuat. Dia terkenal dengan keganasannya. Oleh sebab itu, Judge ingin mencoba bermain keras, energi ki siapa yang merupakan energi ki yang paling kuat. Dang, dang. Kedua telapak tangan itu berbenturan dan mengeluarkan suara yang menggelegar. Batu bata dan batu di arena meledak dan terbang setinggi lebih dari 10 meter. Bentrokan ini bahkan lebih ganas dibandingkan dengan bentrokan naga hijau tadi. Saat ini, setelah Judge dan Jensen bertarung secara langsung, Judge tidak berkutik sama sekali. Meskipun tubuhnya pendek, dia memiliki aura seperti raksasa. Itu adalah harisma sekte Arhat. Raut wajah Jensen tetap tidak berubah. Profound ki miliknya bergerak dan kembali menyerang. Pukulan Vajra Agung Palm. Melihat hal itu, Judge membuka kedua telapak tangannya dan menyerang Jensen dengan marah. Telapak tangan Judge bahkan pernah membalikkan kereta api. Dia seperti King Kong yang turun ke bumi. Energi ki yang bagus dan sangat kuat. Jensen menyipitkan matanya sambil membentuk lingkaran dengan menggunakan telapak tangannya. Dia menggunakan angin lembut Tai Chi untuk mengatasi kekerasan dengan kelembutan. Dang, dang, dang. Jurus mematikan Judge telah dinetralisir. Meskipun begitu, Jensen masih merasakan lengannya yang mati rasa. Energi ki Judge memang kuat. Kemudian, Jensen tidak mundur, melainkan maju. Dia menarik telapak tangannya dalam lingkaran besar dan mendorongnya keluar dengan keras. Jurus air terjun Tai Chi. Jensen menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan serangan Judge sebelumnya. Wajah Judge langsung berubah. Pukulan Vajra Agung Palm sebelumnya tidak memberikan efek apa-apa. Jurus Jensen kali ini justru memberikan Judge rasa tekanan yang sangat besar. Judge menggunakan ilmu ringan badan dan mundur dengan cepat. Bahkan, saat mundur pun Judge merasa tidak berdaya karena serangannya terlihat tidak berpengaruh pada Jensen. Sebaliknya, jurus Jensen bahkan lebih kuat dari sebelumnya dan harus dihindari. Melihat Judge mundur, wilayah militer langsung gempar. Sejak bertarung, ini adalah pertama kalinya Judge menghindari serangan. Semua orang kembali menatap Jensen. Jensen terlihat seperti sedang menari, gerakannya lambat dan lembut. Dia sama sekali tidak terlihat kuat. Tidak ada gunanya mundur. Melihat Judge yang menghindar, Jensen menggunakan tangga awan vertikal untuk menekannya. Judge baru saja berdiri dengan stabil. Begitu mengangkat kepala, dia melihat serangan dari Jensen dan energi kinya yang membentuk 8 diagram. Tai Chi. Apakah dia berasal dari sekte Tai Chi? Judge berpikir dengan cepat dan melancarkan serangan pada saat bersamaan. Telapak naga. Jurus ini merupakan jurus untuk mengalahkan naga hijau sebelumnya. Telapak tangan itu mengandung energi ki yang sangat kuat dan hebat. Dang. Dang. Kedua telapak tangan itu kembali berbenturan sehingga mereka mundur beberapa meter pada saat yang bersamaan. Namun, dengan cepat mereka kembali bertarung. Jensen menggunakan tangga awan vertikal, kecepatannya sangat cepat dan tak terlihat. Judge menggunakan langkah catur, tubuhnya aneh dan tidak dapat ditebak. Pertarungan mereka sangat menakjubkan. Jurus ke-6, jurus ke-7, jurus ke-8. Waktu terus berlalu, pertarungan mereka berdua berlangsung makin sengit. Tidak ada tanda-tanda kekalahan sama sekali. Sial! Wajah naga hijau tampak memerah. Naga hijau, bukankah kamu mengatakan bahwa dokter itu tidak berani melawanmu? Bukannya dia pengecut? Aku tidak merasa dia lemah. Tiba-tiba, Knife menyela. Naga hijau merasa jantungnya seperti ditusuk oleh pedang dan wajahnya seolah seperti ditampar. Naga hijau merasa sakit, sensasinya seperti terbakar. Melihat pertempuran di arena, Judge sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Dari kepasifan sebelumnya, secara bertahap berubah menjadi inisiatif dan terus menekan Jensen. Namun, diam-diam, Judge mengeluh dalam hatinya. Meskipun menekannya, Judge merasa Jensen sangat sulit dihadapi. Pertama, reaksi dan respons Jensen sangat kuat. Kedua, tinju Tai Chi Jensen sangat hebat, tapi juga sekaligus tegas dan lembut. Saat tegas, naga hijau harus menghindarinya, sementara saat lembut, Judge tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama. Judge tidak menyangka bahwa seni bela diri Tai Chi untuk memperkuat tubuh bisa begitu hebat.
Yang paling menakutkan, Judge merasa bahwa Jensen belum menggunakan seluruh kekuatannya. Sebaliknya, Jensen tampak sedang mengeksplorasi seni bela dirinya. Perasaan seperti ini hampir membuat Judge muntah darah. Jurus ke-9. Jurus ke-10. Tanpa disadari, Jensen telah melampaui level tantangan naga hijau sebelumnya. 6 komando daerah militer terdiam. Semua calon raja prajurit sangat menantikannya. Melihat jurus ke-10, Judge merasakan tekanan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dia mengerahkan semua energi ki-nya dan siap bertarung sampai mati. Meskipun pertarungan ini tampak seperti latihan, ini menyangkut kehormatan dan harga dirinya. Telapak naga. Judge masih menggunakan teknik telapak tangan sebelumnya, tapi seluruh energi ki-nya telah diaktifkan. Judge pun menghajar Jensen dengan keras. Hembusan angin terasa bertiup datang. Jensen menyipitkan mata, lalu mengerahkan seluruh profound ki di dalam dirinya. Duar. Ledakan terjadi pada dirinya. Kemudian, profound ki membentuk segel telapak 8 diagram Tai Chi dan menyelimuti sekitarnya. Pelepasan energi ki. Melihat Jensen yang begitu kuat, naga hijau tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki. Energi ki Jensen telah melampaui naga hijau. Di saat bersamaan, kedua sosok itu berhenti menggunakan ilmu ringan badan. Mereka memilih penyerangan dengan cara kuno. Kedua telapak tangan itu seperti meriam roket yang bertabrakan di udara. Yang satu menggunakan segel energi ki spiral, sedangkan yang lainnya menggunakan segel 8 diagram. Yang satu menggunakan energi cahaya, sedangkan yang satu lagi menggunakan energi vital. Duar. Suara ledakan yang lebih menakutkan terdengar. Semua batu bata dan batu dalam jarak puluhan meter dari arena pecah. Bahkan angin kencang di tanah berhembus menjadi mereka berdua sebagai pusat. Orang yang mendekat akan langsung tertiup. Namun, mata orang-orang masih tertuju pada arena tanpa berkedip. Mereka takut melewatkan sesuatu. Di arena, tanah ditutupi dengan pecahan batu bata dan batu. Di sisi lain, debu menghilang bersama angin. Terlihat dua sosok yang berdiri terpisah sejauh 10 meter. Mereka tidak bergerak, sedangkan debu bertiup dan pakaian beterbangan. Melihat Jensen yang masih berdiri, pupil naga hijau pun menyusut. Sebelumnya, Jensen menghadang jurus ke-10 Judge. Akhirnya, Judge duduk di tanah dan kehilangan kekuatannya. Saat melihat Jensen, dia tampak tidak bergerak sama sekali. Tidak ada tanda-tanda kekalahan pada dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan Jensen berada di atas kekuatan Judge. Yang terutama, naga hijau malah mengira bahwa kekuatan Jensen berada di bawahnya. Sungguh konyol. Mungkin alasan kenapa Jensen tidak mau menerima tantangan naga hijau, sama dengan alasan Judge. Mereka meremehkan naga hijau. Mitos tidak dapat menerobos 10 jurus telah dipatahkan. Di dalam militer, dia adalah orang pertama yang melakukannya. Suara seruan terdengar di sekeliling arena. Para prajurit yang berasal dari wilayah militer Huaxia Utara, sangat antusias dan bersemangat. Sebelumnya, saat Judge berinisiatif mengajak Jensen bertarung, mereka juga merasa bahwa itu adalah lelucon. Alhasil, tidak ada yang menyangka bahwa kandidat calon raja prajurit yang telah dikeluarkan ini sangatlah hebat. Duar. Saat ini, Jensen mundur satu langkah dan batu bata serta batu di bawah kakinya kembali hancur. Jensen kalah. Tiba-tiba, naga hijau berteriak keras seolah telah mendapatkan kekurangan Jensen. Naga hijau juga sedang berusaha menyeimbangkan psikologisnya. Kalaupun Jensen mundur, bukan berarti dia kalah. Untuk apa kamu senang, kata Knive dengan sinis. Namun, pada saat ini, tenggorokan Judge terasa manis dan seteguk darah menyembur keluar. Arena kembali meledak. Jensen mundur selangkah, tapi Judge terluka dan muntah darah. Kejadian hari ini tidak hanya sekedar mematahkan mitos 10 jurus, tapi juga memenangkan pertandingan atas Judge. Jensen. Elena menutup mulutnya. Tatapan matanya terlihat haru hingga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Raja prajurit nomor 1 telah dikalahkan oleh mantan suaminya. Elena bahkan tidak pernah membayangkan hal semacam ini. Elena menatap tajam ke arah Jensen, dia merasa sangat asing sekaligus sangat akrab. Apakah orang itu benar-benar mantan suaminya? Saat ini, Jensen dan Judge berdiri berhadapan dari jarak yang dekat.
Judge, yang kamu maksud dengan tidak bisa menahan 10 jurus pasti berasal dari ilmu ringan badan. Jensen tersenyum tipis dan berkata, meskipun energi Ki-Mu sangat besar, bila kamu bertemu dengan orang yang energi Ki-nya tidak kalah kuat dan bahkan lebih besar daripadamu, kamu tidak bisa menang. Sebaliknya, ilmu ringan badanmu adalah pondasi terkuatmu. Judge mengedipkan mata sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Sebelumnya, aku mendengar bahwa seseorang memiliki kekuatan yang sama denganku dan membuatku sangat penasaran. Setelah pertarungan ini, aku baru sadar, ternyata memang ahlinya. Bertarung denganmu jauh lebih menyenangkan dibandingkan melawan naga hijau tadi. Hehe, kamu terlalu rendah hati. Aku setara denganmu. Jensen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Judge menatap Jensen dalam-dalam. Entah kenapa, dia merasa sepertinya Jensen masih belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Sebelumnya kamu mengatakan bahwa 50 jurus pun tidak bisa menentukan pemenang dan yang kalah. Setelah 100 jurus, pemenang dan yang kalah baru bisa diketahui. Ayo, lanjut, kata Judge dengan tatapan berapi-api. Diam-diam, Jensen tersenyum pahit. Sebelumnya, dia hanya penasaran dengan kemampuan Judge. Sekarang, Jensen sudah mengetahui sebagian besar kemampuan Judge. Tentu saja Jensen sudah kehilangan minatnya. Sudahlah. Jensen menggelengkan kepalanya. Tidak boleh. Judge pun menahan napas. Makin Jensen tidak mau bertarung, makin Judge merasa tidak puas. Judge merasa seperti kalah dari Jensen. Kenapa tidak boleh? Kita telah bertarung begitu lama. Secukupnya saja. Jensen bergegas melambaikan tangannya. Pemenang dan yang kalah belum diputuskan. Judge merasa cemas. Aku merasa bahwa kamu meremehkanku. Aku mau lanjut bertarung. Saat ini, semua orang di 6 komando daerah militer tercengang. Apakah ini adalah Judge yang tadi bermalas-malasan dan tidak tertarik pada apapun? Ternyata Judge tidak tertarik dengan orang yang lemah. Namun, berhadapan dengan orang yang kuat, Judge sangat antusias. Orang yang berbeda akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Secara tidak sadar, banyak orang yang menatap naga hijau. Beraninya orang ini mengatakan bahwa Jensen pecundang. Apakah kamu tidak lihat bagaimana Judge memperlakukan Jensen? Maaf, kompetisi harus dihentikan dulu. Ada tugas mendesak. Saat ini, beberapa atasan berjalan menghampiri dengan wajah muram, semua raja prajurit dan calon prajurit harus berkumpul. Sebagai operasi khusus harus siap kapanpun. Mendengar suara itu, semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Judge melotot dan mengumpat, Jensen sangat beruntung. Judge ingin melanjutkan pertarungan adalah agar dia benar-benar kalah dari Jensen. Dia ingin bertarung sampai akhir. Akibatnya, tugas tiba-tiba datang, yang mengarah ke waktu berikutnya. Jensen merasa aneh. Kalau ingin dijadikan panutan, petarung harus menghargai sesama petarung. Dengan cepat, Jensen dan yang lainnya tiba di kantor. Alexander menatap semua orang dengan wajah serius, anak itu sudah mengatakan lokasi transaksi. Totalnya terdapat 8 ramuan gen. 3 di antaranya berada di Pulau Hong Kong yang merupakan daerah kekuasaan wilayah militer Huaxia Utara. Sebelum transaksi, ramuan gen dipastikan telah diturunkan. Kode untuk misi kali ini adalah pencegahan. Mencegah dengan segala cara. Ramuan gen itu disebut H12. Hal ini dapat menyebar melalui udara. Kamu harus berhati-hati saat mencegatnya. Begitu mendengarnya, wajah semua orang langsung berubah. Jensen mengerutkan keningnya, Ketua, kalau terjadi sesuatu dan H12 pecah, seberapa jauh transmisi udara menyebar? Berbicara mengenai hal ini, wajah Alexander terlihat menjadi lebih serius, seluruh pulau Hong Kong. Dang! Semua orang tersentak. Meskipun mereka tidak tahu seberapa besar konsekuensi infeksi, setidaknya mereka yakin pasti akan merepotkan. Terutama Jensen, dia mengetahui kekuatan ramuan gen. Andaikan menyebar, kalau cukup beruntung, sel dapat mengikat virus. Namun, kalau tidak beruntung, ramuan gen akan menjadi wabah. Waktu sangat terbatas. Pergilah ke Pulau Hong Kong. Akan ada yang menjemput kalian di sana. Alexander menambahkan, oh iya, pencegahan H12 harus dilindungi baik-baik. Kemudian, tunggu dan serahkan kepada pasukan cadangan yang akan datang mengambilnya.
Tim Macan, Tim Raja Wali, Tim Serigala. Ketiga tim akan menjadi tim cadangan. Adam juga berjalan maju. Ice Blade, Macan Hitam, Dokter, Senglena, Tank, kalian bertanggung jawab untuk pencegatan. Kita hanya memiliki satu prinsip, mencegat. Dengan segala cara, tetapi jangan biarkan H12 pecah, mengerti? Mengerti. Jensen dan yang lainnya merespons dengan tegas. Berangkat. Alexander melambaikan tangannya. Mereka meninggalkan kantor dengan cepat dan datang ke arena. Tampak beberapa helikopter yang sudah siap. Para raja prajurit dan para kandidat saling memandang. Kemudian, mereka semua menaiki helikopter wilayah militer. Dokter, kalau ada kesempatan, mari bertarung lagi. Saat Juge pergi, dia meneriaki Jensen dari kejauhan. Teriakan ini membuat wajah semua kandidat calon raja prajurit terlihat aneh. Sebagai raja prajurit nomor 1, biasanya Juge jarang berinisiatif untuk berbicara dengan orang lain. Jensen adalah yang pertama. Jensen pura-pura tidak melihatnya, lalu buru-buru menaiki pesawat dan pergi. Helikopter terbang menuju bandara, sedangkan pesawat militer langsung ke arah selatan. Di dalam pesawat, semua orang melihat informasi dari markas dan mempersiapkan peralatan mereka. Pandangan Jensen terus berkedip-kedip. Ada 8 ramuan-ramuan gen dalam misi ini, 3 di antaranya berada di Pulau Hong Kong. Prioritas utama adalah mencari tahu di mana ramuan gen tersebut, lalu baru mencegatnya. Tentu saja, bicara memang mudah. Namun, takutnya para gangster akan menghancurkan ramuan gen. Oh iya, sebelum pergi tadi, apakah ada yang melihat Tisa? Tiba-tiba, Jensen teringat sesuatu dan bertanya kepada Elena. Aku melihatnya. Ada apa? Elena mengerutkan keningnya. Tidak apa-apa. Jensen menggelengkan kepalanya. Dia sudah meminta penatua Jack untuk mengawasi Tisa. Namun, mereka bukan berasal dari wilayah militer yang sama. Jadi, sebenarnya sedikit merepotkan. Jensen memiliki firasat bahwa Tisa memiliki pengaruh besar dalam misi ini.